Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menjalani ibadah di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin, Allahumma amin. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, Ramadan itu adalah bulan yang istimewa. Bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga momentum paling baik untuk memperbanyak doa. Karena di bulan inilah pintu langit dibuka lebar, pintu rahmat dibuka, dan doa-doa kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita sibuk untuk menyiapkan menu berbuka, sibuk aktivitas di rumah, pekerjaan, organisasi, sampai kadang kita lupa satu amalan yang sangat ringan tetapi luar biasa, yaitu doa. Doa merupakan ritual permohonan manusia kepada Sang Pencipta yang dinilai sebagai ibadah. Berkenaan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untuk kalian. Ayat ini menunjukkan bahwa doa adalah bentuk kedekatan antara manusia sebagai seorang hamba kepada Tuhannya. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa doa orang yang berpuasa itu tidak akan tertolak, apalagi saat menjelang berbuka. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang doa mereka tidak akan tertolak. Yang pertama adalah doa orang yang berpuasa hingga berbuka. Yang kedua, seorang imam yang adil. Dan yang ketiga adalah doa orang-orang yang dizalimi. Selain itu, pendapat yang datang dari ulama kontemporer, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, yang menyatakan hendaknya orang yang berpuasa membasahi lisan mereka dengan berdoa sepanjang hari, terutama saat berbuka puasa. Oleh sebab itu, seyogyanya umat Islam ketika melakukan puasa hendaknya memperbanyak doa. Maka momen menunggu azan maghrib jangan hanya digunakan untuk scrolling HP saja, tapi mari kita isi dengan perbanyak istighfar, memperbanyak sholawat, dan tidak lupa untuk memperbanyak doa. Sahabat-sahabat yang berbahagia, dalam tradisi Nahdlatul Ulama, kita sudah diajarkan sejak dulu oleh para kiai dan bunyai kita untuk memperbanyak doa dan wirid. Setelah sholat, kita diajarkan untuk berdoa bersama, membaca tahlil, membaca sholawat, dan zikir. Itu semua adalah cara agar kita tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita merasa, kok doa kita belum dikabulkan? Ingat, para ulama mengajarkan tidak ada doa yang sia-sia. Semua doa pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja caranya yang berbeda. Ada doa yang langsung dikabulkan, ada doa yang ditunda, dan ada doa yang diganti dengan kebaikan yang lebih besar. Yang paling penting, kita terus berdoa dan tidak putus harapan. Bulan Ramadan ini, mari kita memperbanyak doa. Doa untuk keluarga kita,
doa untuk suami kita, untuk anak-anak kita, untuk organisasi kita, untuk para ulama, dan semoga bangsa kita tercinta ini selalu diberi keberkahan. Maka boleh jadi keberkahan hidup kita hari ini berasal dari doa-doa yang terus kita lantunkan tanpa henti, yang terus kita panjatkan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, semoga Ramadan tahun ini Allah mengabulkan doa-doa terbaik kita, mengampuni dosa-dosa kita, serta menjadikan kita pribadi yang lebih baik dalam beribadah dan kebaikan. Sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.